Mobil itu melaju pelan di bawah cahaya lampu jalan yang mulai menyala satu persatu, ketika suara Nayara tiba-tiba memecah keheningan dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Bu, kita jangan pulang ke rumah. Tolong." Tanganku langsung mengencang di setir. Napasku tersendat. Suaranya bukan sekadar takut. Ada kepanikan murni di sana, ketakutan yang datang dari tempat yang lebih dalam daripada imajinasi seorang anak. Aku meliriknya lewat kaca spion. Mata kecilnya membesar, basah, dan tangannya mencengkeram sabu pengaman seolah itu satu-satunya hal yang menahannya tetap aman di dunia ini. "Kenapa, sayang?" tanyaku pelan, mencoba terdengar tenang meski jantungku berdetak tak beraturan. "Kita hampir sampai." Ia menggeleng cepat. Bibirnya bergetar. "Ayah, aneh, Bu." Kata itu menghantamku lebih keras daripada jeritan. Aneh. Mahesa tidak pernah aneh. Ia selalu tenang, terkontrol, bahkan terlalu tenang. Lelaki yang jarang meninggikan suara, yang lebih suka diam daripada berdebat. Lelaki yang kupilih karena kupikir ketenangannya adalah rumah. Aku tersenyum kecil, memaksakan logika. "Mungkin kamu cuma capek. Besok kan sekolah." Namun Nayara menunduk, lalu berkata dengan suara yang lebih kecil, hampir seperti bisikan rahasia yang seharusnya tidak ia simpan sendirian. "Ayah sering bicara pelan di telepon. Kalau aku datang, dia langsung berhenti." Jantungku berdenyut di pelipis. Aku menelan ludah. "Mungkin soal kerja," jawabku cepat. Terlalu cepat. "Tapi ayah sembunyiin tas besar di kamar belakang," lanjutnya. "Dan pintunya selalu dikunci sekarang." Aku menginjak rem sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Mobil berhenti di lampu merah. Malam semakin turun, dan aku merasa seperti berdiri di ambang sesuatu yang belum bisa kulihat, tapi sudah bisa kurasakan. Sejak kapan ada kamar yang selalu terkunci di rumah kami? Sejak kapan Mahesa menyembunyikan tas? Aku ingin tertawa. Ingin berkata bahwa semua ini hanya salah paham. Anak-anak memang pandai membesar-besarkan hal kecil. Tapi ada sesuatu di wajah Nayara, keseriusan yang tidak sesuai dengan usianya, yang membuatku tak mampu mengabaikannya. "Kamu lihat apa lagi?" tanyaku akhirnya. Ia ragu, lalu berkata lirih. "Aku dengar ayah bilang, semua harus selesai malam ini." Lampu berubah hijau. Tapi aku tetap diam. Dunia seakan berhenti bergerak. "Malam ini." Kata-kata itu berputar di kepalaku, menggema tanpa makna yang jelas, tapi syarat ancaman yang tak bisa kujelaskan. Aku menarik napas panjang dan melanjutkan perjalanan. Rumah kami tinggal 2 tikungan lagi. Rumah yang kupikir aman. Rumah yang kubangun dengan keyakinan bahwa cinta yang sunyi adalah cinta yang paling setia. Dalam benakku, kenangan lama muncul perlahan, seperti hujan ringan di sore hari. Mahesa saat kami pertama bertemu, tatapannya teduh, suaranya rendah dan penuh kesabaran. Ia tidak pernah menjanjikan dunia, hanya berkata bahwa ia akan selalu ada. Dan saat itu, bagiku, itu sudah cukup. Kami menikah sederhana. Tidak ada drama besar, tidak ada kisah cinta yang meledak-ledak. Hanya 2 orang dewasa yang sepakat berjalan bersama, saling mengisi ruang kosong satu sama lain. Aku mencintainya dalam diam, dan kupikir ia melakukan hal yang sama. Namun setelah Nayara lahir, sesuatu perlahan berubah. Mahesa masih pulang tepat waktu, masih menanyakan hariku, tapi jaraknya terasa, seperti ada dinding tipis yang tumbuh di antara kami. Dinding yang tidak bisa kulihat, tapi selalu kurasakan saat aku mencoba mendekat. Aku menyalahkan diriku sendiri. Kelelahan, rutinitas, peran sebagai ibu. Aku berpikir, semua pernikahan pasti melewati fase sunyi. Aku memilih bertahan. Kini, di dalam mobil ini, dengan anakku gemetar di kursi belakang, aku mulai bertanya-tanya apakah diamku selama ini bukanlah kesabaran, melainkan kebutaan. Kami sampai di depan rumah. Lampu teras menyala. Segalanya tampak normal. Terlalu normal. "Bu," suara Nayara kembali pecah.
Tolong. Tanganku terhenti di kunci kontak. Untuk sesaat, aku ingin memutar balik, pergi kemana saja, asal bukan ke dalam rumah itu. Tapi ketakutan juga membutuhkan alasan, dan aku belum punya cukup alasan untuk melarikan diri dari hidupku sendiri. Kita masuk sebentar saja, kataku akhirnya, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri. Ibu janji. Ya. Kami masuk. Mahesa belum terlihat. Rumah sunyi, kecuali detak jam dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Nayara menempel di sisiku. Langkahnya kecil dan ragu. Aku menaruh tas, menyalakan lampu ruang tamu, mencoba membaca tanda-tanda yang mungkin selama ini terlewat. Lalu ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan untukku. Nama Mahesa tertera sebagai penerima. Aku tidak berniat membaca. Sungguh. Tapi layar itu menyala di tanganku, dan sebelum aku sempat berpikir, mataku sudah menangkap kata-kata yang tertulis di sana. Pastikan semuanya bersih malam ini. Jangan ada saksi. Darahku seakan berhenti mengalir. Dunia di sekelilingku mengabur. Aku membaca ulang. Berharap aku salah. Berharap ini hanya potongan konteks yang tidak ku mengerti. Tapi pesan itu berdiri sendiri. Dingin, dan jelas. Aku menoleh ke Nayara. Ia menatapku, seolah tahu. Di saat itulah aku menyadari sesuatu yang menyesakkan dadaku. Ketakutan anakku bukanlah ketakutan tanpa dasar. Nalurinya lebih tajam daripada rasionalitasku. Langkah kaki terdengar dari arah belakang rumah. Mahesa pulang. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Jantungku berdegup liar. Di antara cinta yang pernah kupeluk dan bahaya yang kini berdiri di ambang pintu, aku terjebak dalam satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Jika orang yang kucintai selama ini menyimpan rencana yang tidak kukenal, sejauh mana aku benar-benar mengenalnya? Dan lebih dari itu, apakah aku masih punya cukup waktu untuk melindungi anakku dari kebenaran yang sebentar lagi akan memasuki rumah kami? Aku tidak tahu bagaimana caraku melewati sisa malam itu tanpa berteriak. Yang kuingat hanyalah wajah Mahesa ketika ia melangkah masuk rumah. Ekspresinya tenang seperti biasa, seolah tidak ada pesan mengerikan yang baru saja muncul di ponselku. Seolah dunia kami masih utuh. Seolah aku masih istrinya, bukan seseorang yang tanpa sadar sedang berdiri di jalur rencananya. Ayah pulang, katanya ringan, sambil meletakkan kunci di meja. Kalian kenapa belum tidur? Nada suaranya sama seperti ribuan malam sebelumnya. Itulah yang membuatnya terasa lebih mengerikan. Kebohongan yang dibungkus kebiasaan. Nayara mencengkeram tanganku lebih erat. Aku bisa merasakan telapak tangannya dingin dan sedikit basah oleh keringat. Aku tersenyum tipis, memaksakan peran yang selama ini kulatih dengan baik. Nayara susah tidur, jawabku. Katanya badannya kurang enak. Mahesa menoleh ke arah anak kami, lalu berjongkok di depannya. Senyum lembut itu muncul. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Namun malam ini, senyum itu terasa seperti topeng yang tak lagi pas di wajahnya. Tidur dulu. Ya. Besok ayah antar sekolah, ucapnya. Nayara tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Aku melihat sesuatu di matanya, ketakutan bercampur kebingungan. Dan di saat itu, naluri keibuanku menjerit lebih keras daripada logika manapun. Aku mengantar Nayara ke kamar. Ia menolak berbaring, duduk memeluk lututnya di atas kasur. Bu, pintunya jangan ditutup, pintanya lirih. Aku mengangguk dan duduk di sampingnya. Aku membelai rambutnya perlahan, mencoba menenangkan kami berdua. Dari celah pintu, aku bisa melihat bayangan Mahesa bergerak di lorong. Setiap langkahnya terasa terlalu berat untuk rumah yang seharusnya penuh kehangatan. Rumah ini terasa berbeda. Udara di dalamnya seakan lebih padat, sulit dihirup. Keheningan tidak lagi nyaman, melainkan menekan. Ada sesuatu yang tidak berada di tempatnya, meski aku belum bisa menunjuk apa. Ketika Nayara akhirnya terlelap karena lelah, aku keluar dari kamar dengan langkah hati-hati. Lampu ruang tamu sudah dimatikan. Dari arah dapur,
Terdengar suara Mahesa menuang air. Aku berjalan perlahan, memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini kuabaikan. Sepatu Mahesa tidak berada di rak seperti biasa. Ada bekas tanah kering di lantai lorong belakang. Dan saat aku melewati kamar yang selalu terkunci itu, hidungku menangkap aroma aneh. Bau logam bercampur sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, tajam dan asing. Aku berhenti. Jantungku berdegup tak karuan. Kamar itu dulu hanyalah ruang penyimpanan. Sejak kapan ia menjadi wilayah terlarang? Ayuni, suara Mahesa membuatku tersentak. Kamu kenapa berdiri di situ? Aku menoleh. Ia berdiri di ujung lorong, menatapku dengan mata yang sulit kubaca. Tidak marah, tidak gugup, terlalu tenang. Aku cuma haus, jawabku. Ia mengangguk, lalu kembali ke dapur. Aku mengikuti, duduk berseberangan dengannya di meja kecil. Lampu dapur memantulkan bayangan kami berdua, dua orang asing yang berbagi nama belakang yang sama. Kamu kelihatan capek, katanya. Akhir-akhir ini kamu banyak pikiran. Aku menatap tanganku sendiri. Mahesa, kamu lagi ada masalah. Ia tersenyum tipis. Kenapa tanya begitu? Entahlah, jawabku jujur. Rasanya, kamu jauh. Ia menghela napas pelan, seperti seseorang yang lelah menghadapi kekhawatiran yang menurutnya tidak perlu. Semua baik-baik saja. Jangan khawatir. Jawaban itu dulu selalu cukup. Malam ini, tidak lagi. Aku menunggu ia masuk ke kamar tidur, lalu diam-diam kembali ke lorong belakang. Hatiku berkata berhenti, tapi kakiku terus melangkah. Aku membuka laci lemari tua yang jarang kami pakai. Di balik tumpukan kertas lama, aku menemukan map coklat. Isinya membuat tanganku gemetar. Dokumen identitas. Nama yang hampir sama, tapi bukan Mahesa Raka Pradipta. Ada nama lain. Tanggal lahir yang sama. Foto yang sama. Tapi identitas berbeda. Aku duduk di lantai. Napasku terengah. Aku membuka kertas lain. Rekening bank atas nama yang tidak kukenal, tapi dengan tanda tangan yang sangat familiar. Angka-angkanya besar. Terlalu besar untuk sekadar tabungan. Sejak kapan suamiku memiliki kehidupan lain yang tak pernah kucium baunya? Di antara dokumen itu, terselip foto seorang perempuan. Wajahnya dewasa, tatapannya tajam, seolah menatap langsung ke dalam jiwaku. Di belakang foto tertulis nama, Ratna Widuri. Nama itu terasa berat di lidahku. Seperti sesuatu dari masa lalu yang seharusnya tetap terkubur. Aku menyimpan kembali semuanya dengan tangan gemetar. Tepat saat langkah kaki terdengar mendekat. Aku berdiri cepat dan berpura-pura mengatur barang. Mahesa berdiri di ambang lorong. Kamu belum tidur? Aku menggeleng. Aku cuma mau ambil selimut tambahan. Ia mengangguk, lalu menatap pintu kamar terkunci itu sejenak sebelum kembali menatapku. Tatapannya kosong, seolah pikirannya berada jauh dari rumah ini. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya berpura-pura. Mendengarkan setiap suara, setiap tarikan napasnya. Di tengah malam, aku mendengar ia bangun, melangkah pelan ke lorong, lalu berhenti di kamar terkunci itu. Tak lama kemudian, suara ponsel bergetar. Aku bangkit perlahan dan mendekat ke pintu. Suaranya rendah, teredam, tapi cukup jelas untuk membuat darahku membeku. Iya, katanya. Semuanya hampir siap. Dia tidak curiga. Belum. Aku menutup mulutku agar tidak bersuara. Tenang saja, lanjutnya. Dia cuma istri, bukan masalah utama. Istri. Hanya istri. Di saat itulah sesuatu di dalam diriku runtuh sepenuhnya. Aku bukan lagi pasangan hidup. Aku variabel yang bisa disingkirkan. Hambatan yang perlu diselesaikan. Ketika Mahesa kembali ke kamar, aku berbaring kaku, menatap langit-langit gelap. Di luar, aku melihat bayangan Pak Satrio, tetangga tua kami, berdiri di teras rumahnya,
seolah mengamati rumah kami dalam keheningan malam. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menyadari kenyataan yang paling menakutkan bukanlah kebohongan Mahesa, melainkan fakta bahwa rumah yang kubangun dengan cinta tidak lagi menjadi tempat aman. Dan bahwa aku, tanpa kusadari, telah tinggal terlalu lama di dalam bahaya yang kupanggil rumah. Aku akhirnya memahami satu hal yang paling menyakitkan dalam hidupku. Rasa takut yang kurasakan selama ini bukan sekadar firasat, melainkan peringatan. Dan seperti kebanyakan peringatan dalam hidup, aku memilih mengabaikannya sampai semuanya hampir terlambat. Pagi itu datang dengan cara yang kejam. Matahari terbit seperti biasa, menyinari rumah yang tampak tenang dari luar, seolah tidak ada satu jiwa pun di dalamnya yang sedang terancam. Mahesa sudah berangkat lebih awal. Katanya ada urusan mendadak. Ia mencium kening Nayara, lalu menatapku sekilas. Tatapan singkat yang tidak menyisakan apapun selain jarak. Begitu pintu tertutup, aku tahu inilah waktuku. Bukan untuk menangis, tapi untuk mencari kebenaran sepenuhnya. Tanganku gemetar saat aku kembali membuka map coklat yang kutemukan malam sebelumnya. Aku membaca setiap halaman dengan lebih teliti, memaksa diriku memahami detail-detail hukum yang sengaja dibuat rumit. Ada laporan medis palsu tentang gangguan emosional. Ada rancangan gugatan hak asuh. Ada surat kuasa yang sudah ditandatangani, bukan atas namaku, melainkan atas nama perempuan lain. Sekar Anindita. Nama itu muncul berulang kali. Sebuah identitas lama, tapi dengan sidik jari yang sama. Dengan tanda tangan yang sama. Dengan wajah yang sama dalam foto-foto yang lebih tua. Aku menutup mata. Napasku tercekat. Mahesa bukan hanya menyembunyikan masa lalu. Ia sedang menghidupkannya kembali. Aku mencari nama itu di internet dengan tangan gemetar. Beberapa artikel lama muncul, kasus penipuan identitas, laporan hukum yang menghilang dari arsip publik. Dan di salah satu dokumen, tercantum nama seorang pengacara, Dimas Wicaksono. Aku tidak tahu keberanian dari mana yang membuatku menelepon nomor yang tertera. Yang ku tahu hanya satu, jika aku terus diam, aku akan lenyap bukan hanya dari pernikahan ini, tapi dari kehidupan anakku sendiri. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari lingkungan rumah. Dimas datang dengan jas rapi dan senyum profesional yang terlalu cepat terbentuk. Ia terkejut melihatku, dan keterkejutannya bukan karena sopan santun, melainkan karena rasa bersalah yang tak sempat ia sembunyikan. "Ibu Ayuni," katanya akhirnya. "Saya tidak menyangka Anda akan datang sendiri." Aku menatapnya lurus. "Saya ingin tahu rencana suami saya secara lengkap." Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Mahesa, sudah lama merencanakan ini." Setiap kata berikutnya terasa seperti pisau yang perlahan menusuk dadaku. Mahesa menyiapkan skenario di mana aku akan terlihat tidak stabil secara mental. Ia memalsukan bukti, menyusun kesaksian, bahkan merancang tuduhan yang bisa membuatku kehilangan hak asuh Nayara. Semua dilakukan rapi, sah di atas kertas, dan hampir mustahil dibantah. "Kenapa?" tanyaku. Suaraku nyaris tidak keluar. Dimas menunduk. "Masa lalunya akan terbongkar. Dan Anda berada di tengah-tengahnya." Aku pulang dengan tubuh gemetar. Dunia terasa asing. Setiap sudut rumah kini terlihat seperti bagian dari jebakan yang terencana dengan baik. Nayara menyambutku dengan pelukan, tapi ada kesedihan aneh di matanya. Siang itu, ia duduk di sampingku, memainkan ujung bajuku, lalu berkata dengan suara kecil yang mematahkan hatiku. "Bu, aku dengar ayah bilang ke seseorang di telepon." Ia menelan ludah. "Ibu harus pergi." Aku memeluknya erat. Di saat itulah kenangan lama menyerbu masuk. Hari ketika Nayara lahir. Mahesa berdiri di samping ranjang rumah sakit. Air mata mengalir di pipinya saat ia menggenggam tanganku. "Aku akan lindungi kalian berdua," katanya waktu itu. "Apapun yang terjadi." Janji itu kini terdengar seperti lelucon paling kejam. Sore menjelang ketika pintu rumah terbuka dan Mahesa masuk. Ia tampak lelah, tapi tenang.
Seperti seseorang yang tahu segalanya berjalan sesuai rencana. Kita perlu bicara, kataku. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Kami duduk berhadapan. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya berhenti berpura-pura. Aku tahu tentang Sekar Anindita, kataku pelan. Aku tahu tentang rencanamu. Untuk pertama kalinya, topeng itu jatuh. Wajah Mahesa mengeras. Tidak ada penyesalan. Tidak ada pembelaan. Kamu seharusnya tidak ikut campur, jawabnya datar. Aku istrimu. Kamu hambatan, katanya tanpa emosi. Aku tidak punya pilihan lain. Kata-kata itu mengakhiri segalanya. Cinta yang kupeluk selama bertahun-tahun runtuh dalam satu kalimat. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar Nayara, menatap wajahnya yang tertidur. Pilihannya jelas, meski menakutkan. Bertahan berarti menghilang secara perlahan. Pergi berarti menghadapi dunia tanpa perlindungan. Saat fajar menyingsing, aku membuat keputusan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku mengemas pakaian seperlunya. Dokumen penting. Aku membangunkan Nayara dengan lembut. Kita pergi, bisikku. Ia tidak bertanya. Ia hanya menggenggam tanganku. Kami meninggalkan rumah itu sebelum matahari sepenuhnya terbit. Aku tidak menoleh ke belakang. Karena aku tahu, jika aku melakukannya, aku mungkin tidak akan cukup kuat untuk terus melangkah. Cinta telah berakhir. Tapi hidup, dan keselamatan anakku, baru saja dimulai. Kami tiba di tempat itu saat matahari hampir tenggelam. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Dindingnya sederhana, catnya sudah sedikit pudar, tapi jendelanya terbuka lebar, membiarkan cahaya senja masuk dengan lembut. Bukan tempat yang pernah kuimpikan untuk memulai hidup baru, tapi cukup jauh dari rumah yang kami tinggalkan, dan cukup aman untuk bernapas tanpa rasa diawasi. Nayara berdiri di sampingku, memegang tas kecilnya sendiri. Tidak ada keluhan, tidak ada tangisan, hanya tatapan lelah yang berusaha kuat. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku sesak. Dalam semalam, anakku berhenti menjadi sekadar anak-anak. Malam pertama kami hampir tidak tidur. Setiap suara membuatku terjaga. Setiap bayangan di dinding membuat jantungku melonjak. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, menatap pintu yang terkunci. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendiri sebagai ibu. Tidak ada suami untuk berbagi beban. Tidak ada pelukan untuk bersandar. Hanya aku dan tanggung jawab yang kini sepenuhnya ada di tanganku. Di sela ketakutan itu, rasa bersalah datang tanpa ampun. Aku menyalahkan diriku karena terlalu lama percaya. Karena mengira cinta cukup untuk melindungi kami. Karena gagal membaca tanda-tanda yang kini terasa begitu jelas. Aku berduka bukan hanya atas pernikahanku, tetapi atas diriku yang dulu, perempuan yang percaya bahwa kesetiaan selalu dibalas dengan ketulusan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku menemukan pekerjaan kecil. Nayara mulai sekolah sementara, meski ia sering terdiam di kelas. Kami belajar hidup dengan kewaspadaan. Mengganti rute pulang. Tidak menyebut nama lengkap kami pada orang asing. Hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tapi juga dalam kebebasan yang aneh, kebebasan untuk tidak lagi berpura-pura. Kadang-kadang, di malam yang sunyi, aku masih memikirkan Mahesa. Bukan dengan rindu, melainkan dengan rasa kehilangan yang kompleks. Aku berduka atas lelaki yang kupikir ia adalah. Atas masa depan yang tak pernah benar-benar ada. Tapi setiap kali aku melihat Nayara tertidur dengan tenang di sampingku, aku tahu keputusanku benar. Kebenaran mulai muncul perlahan, seperti cahaya pagi yang menyelinap melalui celah tirai. Mahesa kehilangan kendali atas rencananya sendiri. Orang-orang yang dulu membantunya mulai menjaga jarak. Dokumen palsu terungkap. Identitas lamanya kembali menyeret namanya ke permukaan. Tidak ada kemenangan besar. Tidak ada keadilan yang sempurna. Tapi cukup untuk membuatnya tidak lagi mengejar kami. Suatu sore,
Nayara duduk di sampingku sambil menggambar. Ia mengangkat wajahnya dan bertanya, "Bu, kalau aku takut, boleh bilang, kan?" Aku tersenyum dan mengangguk. Selalu. Sejak saat itu, ia lebih sering berbicara tentang ketakutannya, tentang mimpinya, tentang hal-hal kecil yang dulu ia simpan sendiri. Hubungan kami berubah. Ia bukan lagi hanya anak yang kuperlindungi, tapi juga pengingat akan keberanianku sendiri. Jangkar yang menahanku tetap berdiri saat aku hampir runtuh. Suatu pagi, saat kami berjalan bersama menuju sekolah barunya, ia menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya. Matahari bersinar lembut, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa dikejar waktu atau bayangan masa lalu. "Bu," katanya pelan. "Sekarang aku nggak mimpi buruk lagi." Aku berhenti sejenak, menatap wajah kecilnya yang serius tapi tenang. Dadaku terasa hangat. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi ia tidak lagi berdarah. Malam itu, setelah lampu dimatikan dan rumah kecil kami tenggelam dalam keheningan, Nayara mendekat dan memelukku dari samping. Tangannya kecil, tapi hangat dan penuh keyakinan. "Bu, sekarang kita aman." Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena akhirnya aku mengerti arti sebenarnya dari cinta. Bukan bertahan sampai hancur, melainkan berani pergi demi menyelamatkan yang paling berharga. Aku masih ibu. Dan itu sudah cukup. Tidak ada akhir bahagia seperti dongeng. Tapi ada akhir yang jujur. Tentang bertahan hidup. Tentang martabat. Tentang cinta yang memilih jalan paling sunyi demi tetap hidup. Dan dalam keheningan itu, aku menemukan diriku kembali.